Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya dia sebagai presiden bisa nunjuk ini bawa ijazahnya sekarang, nggak ada. Nah kalau itu kenakan berentet, kok KPU-nya mendiamkan panjang, ya kan? Orang yang jadi korban difitnah, kan sama ciri-cirinya. Sambo begitu, korban difitnah, jadi yang salah. Kilometer 50 difitnah, pakai senjata, tembak menembak, jadi udah bullshit semua lah. Itu ciri-ciri PKI gaya baru, dan makin lama keberanian untuk memutarbalikkan, berbohong itu makin lama makin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara lagi mengenai G30S Jilid 2. Test case-nya, test the water-nya apa? Perlakuan tidak adil terhadap umat Islam, dengan makin lama contohnya makin jelas. Kasus apa yang kita angkat? Kasus Gus Nur. Urusan apa? Gus Nur dituntut, divonis apa? Tuntut nggak tahu lah gua 6 tahun. Nah dia nggak palsu, nggak ini, cuman ngomong solusinya. Barane Gus, saya nggak ahli agama lah, tapi solusinya dengan mubalah itu ya berjanji depan publik. Siapa yang bohong? Gus Nur tidak menuntut, tidak menyalahkan si A si B, pokoknya dia bilang, lah kok Gus Nur yang sampai 6 tahun sakit jiwa nggak itu? Terus saya nggak ahli hukum, sehingga pertanyaannya adalah memindahkan pengadilan dari Jakarta ke Solo ada apa ya? Saya nggak tahu, Mas, ada aspek hukumnya. Sehingga guyonannya persepsi yang bisa berkembang, mudah-mudahan keliru. Oh, dipilih kali pengadilan-pengadilan yang bla-bla-bla, yang begini segala macam. Hakim dalam situasi susah, kalau nggak nurut mungkin bisa diapa-apain dan segala macam, dan bisa aja hakim udah go vonis saya, nanti kan dia banding. Yang penting gua nggak jadi korban juga. Ini yang kejadian. Jadi jangan bilang menurut hati nurani, udahlah pasal-pasal apa gua nggak ngerti. Pakai logika akal sehat, saya pakai istilahnya Bung Rocky Gerung, pakai logika akal sehatnya dipakai nggak? Nggak bisa divonis soal ijazah palsu kok bukan orang yang belum menunjukkan ijazahnya asli nggak asli, itu yang nggak disinggung. Saya bilang ijazahnya palsu, dari mana? Fotonya udah beda, hidungnya beda, dulu juga nggak pernah berkumis, kupingnya beda, diklaim. Jadi gimana? Kayak Gus Nur yang disalahin. Ini bagaimana sih? Nah itu test the water. Kalau nggak PKI gaya baru yang mengendalikan, yang bermain tidak akan mungkin. Saya ngalamin 65 itu apapun diputar balikan, ciri-cirinya fitnah, berbohong. Kalau berbohong kita udah paham lah ya, mau ngomong post truth segala macam, nggak ada urusan. Orang bohong seumur hidup bohong. Bukan kalau Anda biasa bohong, lama-lama orang menerima kebohongan Anda, enggak. Bohongnya bohong, nggak bisa diterima. Kalau udah nggak biasa ya yang menganggap biasa aja lah. Kalau mestinya orang bohong itu nggak bisa didengerin lagi. Nah ciri-ciri PKI komennya salah satunya berbohong, 2 fitnah, putar balik, ini yang kejadian. Nah kemudian apa lagi? Berbohong. Kilometer 50 itu jelas berbohong. Ya ciri-cirinya PKI kalau main kan berbohong. Nah orang yang dipakai bukan barangkali akan lebih baik kalau dia bukan PKI tapi dipakai tangannya. Bahkan ulama pun dipakai kan. Muncul dengan istilah Islam Nusantara, itu kan pecah belah umat Islam aja. TNI dipecah belah, diperlemah segala macam. Jadi fahamilah yang begini-begini. Ini bukan sederhana masalahnya. Kemudian ada apa lagi? Mau sampai kapan kasus ijazah palsu? Saya tahu persis. Hakimnya bingung, mau vonis apa, diulurin udah begitu panjang. Tinggal manggil kok, mana itu ijazahnya tunjukin. Kalau emang nggak palsu gini, selesai kan? Dipanggil nggak? Kan gampang. Kalau presiden tidak bisa hadir, bukan presiden, sorry, Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya dia sebagai presiden bisa nunjuk ini bawa ijazahnya sekarang, nggak ada. Nah kalau itu kenakan berentet, kok KPU-nya mendiamkan panjang, ya kan?
orang yang jadi korban difitnah. Kan sama ciri-cirinya, Sambo begitu. Korban difitnah, jadi yang salah. Kilometer 50 difitnah, pakai senjata, tembak-menembak, jadi udah bullshit semua lah. Itu ciri-ciri PKI gaya baru. Dan makin lama keberanian untuk memutarbalikkan, berbohong itu makin lama makin jelas. Kenapa? Menggambarkan mereka sudah merasa lebih kuat, dan untuk menampilkan G30S Jilid 2, PKI sudah makin dekat. Apa yang terjadi kira-kira? Oh, itu TKI Cina kalau menjadi ribut nih. TNI diperlemah, Islam dipecah belah. Jadi yang ngacau, yang rusak kita nih dari dalam kita. Duit keluarga negaraan, tolonglah ribut, jangan didiemin. Kok diem aja? Kan lempar isu dulu di medsos. Ribut nggak? Kalau nggak ribut ya diproses. Kalau ribut berhenti. Terus mau sampai kapan kita begini terus? Ya nunggu aja G30S Jilid 2 meledak baru kita muncul. Itu yang